Shalom, damai sejahtera buat kita sekalian. Pada hari raya Natal ini saya mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus kepada pelayanan kategorial, kaum bapa dan juga kaum ibu, atau yang biasa kita kenal dengan pelayanan kategorial pria kaum bapa dan pelayanan kategorial perempuan kaum ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, di saat kita merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2020 ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sudah kita lewati. Perbedaannya apa? Karena perbedaan yang ada sekarang, kita merayakan Natal di tengah suasana pandemi COVID-19. Jadi kita harus selalu social distancing. Ingat nasihat atau pesan ibu. Jadi kita ikuti protokol kesehatan secara ketat. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Baiklah, di saat kita merayakan Natal Yesus Kristus, saya mau menyampaikan kabar baik buat kita di hari Natal yang kudus ini. Saya pilihkan satu perikop, yakni dalam kitab Injil Lukas. Silakan kita membukanya dalam kitab Injil Lukas pasal 2. Saya akan membacanya dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14, tentu tanpa meninggalkan makna ayat sebelum dan sesudah dari ayat yang ada ini. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Hendaklah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada menyimak firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, dan kita menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini, dalam suasana merayakan Natal Yesus Kristus, dan juga ke depan dalam tahun-tahun kehidupan kita yang Tuhan berikan. Mari saya baca firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Itulah bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pada saat ini ketika saya menyampaikan spesial pemberitaan firman Tuhan bagi kaum bapak, kaum ibu yang ada, dan tentu siapa saja yang sempat mendengar, tentu menjadi bagian dalam kehidupannya. Ketika dalam kehidupan kita dewasa ini, kita baru saja sudah melakukan pesta demokrasi dengan pemilihan umum secara serentak. Tentu ketika kita memilih yang menjadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan, siapa yang kita pilih, mungkin ada perbedaan pilihan. Janganlah karena perbedaan pilihan membuat kita jadi konflik, melainkan hendaklah ketika perbedaan ketika memilih itu akan menjadikan satu kekayaan dalam berdemokrasi, dan setelah ini kita bersama-sama bersatu.
kita terus mendukung yang kita tentu sudah pilih ini dengan suara yang terbanyak. Itulah pemimpin kita. Tentu selamat bagi pemimpin yang terpilih dengan suara terbanyak untuk memimpin satu periode ke depan di dalam kehidupan di daerah kota kita ini, di Kota Palu, juga untuk provinsi yang ada, bahkan di daerah-daerah lain yang ada. Karena itu pada kesempatan ini, di hari Natal ini, saya mau menyampaikan kabar baik dari bagian firman Tuhan. Jangan takut, hari ini telah lahir juru selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kita sudah berada dalam perayaan-perayaan Natal, itu berarti dalam kehidupan kita banyak hal yang kita sudah bisa lakukan dalam kehidupan kita ini, dan banyak pergumulan yang kita hadapi. Tentu dalam pergumulan yang kita hadapi, apalagi COVID-19 ini, kita punya pengharapan supaya dalam kehidupan kita ini COVID-19 ini bisa segera sirna dalam kehidupan ini. Dan pengharapan kita ketika kita bersama-sama hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita senantiasa saling menghormati, saling menghargai satu yang lain, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kita sebagai bapak yang adalah imam dalam kehidupan keluarga, juga sebagai ibu rumah tangga, istri yang baik, yang pasti dalam hal ini bekerja sama dalam kehidupan sebagai bapak dan ibu dalam kehidupan keluarga. Dan realitas kita memang duka cita juga pasti melanda kehidupan kita di tahun 2020 ini. Tentu duka cita yang kita alami, mungkin orang yang kita sangat kasihi sudah meninggalkan kita karena sudah istilahnya itu dipanggil oleh Tuhan. Kemudian dalam kehidupan ini ada air mata yang kita harus alami dengan situasi COVID yang ada, sehingga banyak hal yang kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi dengan COVID-19 yang kita alami ada hikmahnya. Kita melihat di sini bagian firman Tuhan di Injil Lukas ini menyatakan, khususnya di ayat 8 ini kita melihat perikop yang ada ini berbicara tentang jangan takut, hari ini telah lahir juru selamat. Itu ayat 10 sampai ayat 11 kalau kita membaca itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berita dan wujud Natal tentu diperuntukkan bagi dunia, khususnya manusia yang hina, yang tidak mempunyai apa-apa untuk dibanggakan. Dan hal ini pada saat kita merayakan Natal, kita lihat berita yang disampaikan pertama ditujukan kepada para gembala ketika mereka ada di tengah malam yang gelap pekat dan suasananya sangat dingin, bahkan menusuk sampai di tulang-tulang yang ada. Para gembala, mereka diperhadapkan pada situasi dan suasana yang lain, yaitu suasana yang terang benderang oleh sinar yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, tentu saja hal ini menyebabkan para gembala itu menjadi sangat ketakutan. Dan bahkan ketakutan dari para gembala yang ada itu bukan satu ketakutan yang biasa, tetapi adalah ketakutan yang luar biasa karena mereka diperhadapkan dengan malaikat Tuhan yang menjumpai mereka. Ini tentu dapat dibandingkan
ketika ketakutan yang diliputi oleh Adam saat ia mendengar suara Tuhan yang mencari dan memanggil di tempat persembunyian di mana Adam bersembunyi. Kejadian pasal 3 ayat 9 dan juga ayat 10 di situ kita perhatikan bahwa ketakutan itu adalah ketakutan terhadap kekudusan dan kesucian Allah yang melampaui keberdosaan manusia. Nah, dalam suasana penuh dengan ketakutan yang sangat amat mendalam dan sangat prinsipal atau mendasar itu, gembala-gembala mendengar suara maklumat dari para malaikat yang mengatakan, jangan takut. Nah, maklumat ini sungguh amat kontras dan itu berlawan dengan pengalaman dari para gembala. Pertanyaannya, mengapa demikian? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebagai pelayanan kategorial, secara fungsional, sebagai bapak dan sebagai ibu, kita memahami di sini bersama bahwa hal yang terjadi karena kedatangan malaikat Tuhan pada saat itu dengan berita yang disampaikan kepada mereka itu adalah sungguh-sungguh baru. Adalah berita yang menghiburkan, berita yang memberi semangat, berita yang punya pengharapan yang baru. Malaikat berkata, jangan takut, sebab kedatangannya yang ada itu adalah menyampaikan berita. Menjadi berita yang ia sampaikan pengampunan, bukan berita penghukuman. Berita yang disampaikan adalah berita anugerah Allah yang memberi dan bukan menuntut. Berita damai sejahtera, berita selamat di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegentaran dan kegetiran hidup manusia. Nah, memang relevan sekali juga dengan situasi kita sekarang ketika COVID-19 melanda dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tapi tetap beriman dan berhikmat. Ikuti protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, mari kita lihat pelayanan kategorial, fungsional yang ada sebagai bapak dan sebagai ibu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada, pengharapan akan datangnya juru selamat itu adalah pengharapan yang paling mendasar dan itu bersifat universal, ya, secara menyeluruh. Pengharapan tentang datangnya juru selamat tentulah juga ada pada para gembala yang ada, sebab pengharapan itu telah dinubuatkan berabad-abad. Kalau kita lihat dengan apa yang kita kenal istilah pengharapan mesianis. Nah, itu. Ini dapat misalnya kalau kita membacanya dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Luar biasa. Ini kita bisa bandingkan dengan Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11 juga dalam bagian Mika pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Tapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil, dan seterusnya. Pengharapan mesianis yang ada ini adalah pengharapan yang terarah kepada pembebasan dari belenggu dan membawa manusia kepada hidup yang bebas dari segala ketakutan, dari ketidakadilan. Pengharapan mesianis itu adalah pengharapan kepada hidup yang harmonis. Perhatikan ini. Yang tentu kehidupan harmonis, penuh damai sejahtera, diikat oleh kasih yang tidak pernah putus. Nah, hal ini ditegaskan oleh para malaikat Tuhan dengan nyanyian di malam Natal.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu ayat 14 dari apa yang kita baca tadi, dari firman Tuhan yang ada. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada yang saya kasih dalam kasih Tuhan, para gembala itu telah menjadi saksi. Dia saksi hidup dari kelahiran juru selamat kita dan dari tindakan Tuhan Allah yang maha benar itu. Pertanyaan lagi muncul tentu. Sesudah mendengar, sesudah melihat, selanjutnya bagaimana? Nah, itu. Bagaimana langkah selanjutnya? Mari kita lihat bahwa para gembala itu harus juga bagi-bagi pengalaman yang mereka peroleh itu kepada orang lain. Dalam ayat 20 kalau kita baca kelanjutannya, ayat 20 di situ dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji-muji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Luar biasa bahwa itu satu kesaksian. Apa yang dilihat, apa yang didengar, ya seperti yang mereka saksikan itu. Persis. Bahwa kesukaan besar itu adalah untuk seluruh bangsa. Itu ayat 10. Tetapi itu harus disampaikan. Itu terus diberitakan. Terus dibagi-bagikan kepada semua orang. Siapapun dia. Tugas membagi-bagikan kabar baik itu adalah tugas setiap orang percaya. Ya, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, ya, sampai dengan orang dewasa termasuk sebagai bapak, ibu yang ada pada saat ini. Karena itulah di tengah-tengah suasana masyarakat dan bangsa kita yang diliputi oleh banyak ketakutan dan juga banyak kegentaran yang diwarnai oleh banyak pertentangan, banyak situasi-situasi yang terjadi, ada anarkis dan lain sebagainya, ada teroris yang tentu melakukan tindakan-tindakan yang biadab. Itu menjadikan terkadang orang menjadi takut. Nah, marilah kita sebagai orang-orang percaya yang dikasihi Allah, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak yang ada, kita kembali ke dalam kehidupan keseharian kita. Baik itu dalam rumah tangga masing-masing, tentu sebagai bapak yang adalah imam dalam keluarga, sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik, juga sebagai ibu rumah tangga yang baik, sebagai istri yang baik, sebagai ibu yang baik dari anak-anak, bahkan sebagai oma opa yang ada. Semuanya tentu hendaknya dalam kehidupan ini kita senantiasa mau hidup dengan rukun, dengan damai. Dan jangan takut, sebagaimana firman-Nya, jangan takut, sebab Tuhan Allah, Dia hadir beserta dengan kita. Kalau kita lihat perbandingannya dengan Injil Matius pasal 1 ayat 23. Dan Tuhan Allah datang memberikan damai sejahteranya. Tentu di hari Natal yang ada ini kita memperingati hari kelahirannya. Mari kita jadikan sebagai kelahiran baru dalam kehidupan kita. Ketika kita menyongsong hari-hari baru yang akan datang dengan keyakinan bahwa dengan teguh kita berpegang, janganlah takut karena juru selamat telah lahir untuk kita. Jadi ketika juru selamat itu telah lahir, berilah tempat di hati kita sebagaimana Yesus yang lahir di palungan. Jadikanlah hati kita menjadi palungan di mana Yesus lahir sebagai Sang Juru Selamat yang terus menolong, menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian. Merry Christmas and Happy New Year. Amin.